Kak, kita baru bertemu malam ini. Bukankah ini terlalu cepat? Kak, ini kamu yang aktif duluan. Aku ada di mana? Ini bukan rumahku. Bu Shen, bukankah kamu ingin bekerja sama dengan grup lu? Aku direktur pembelian. Malam ini kita bersenang-senang. Kerja sama cuma butuh satu kataku, kan? Minggir. Ini. Bu Shen, andai aku datang terlambat sedikit, kamu pasti... Jangan panggil aku Bos Shen begitu. Panggil aku kakak ya. Tubuhnya bagus, cantik, muda. Aku malah manfaatin dia. Kak, kamu sudah bangun? Semalam aku mabuk. Semua ini kecelakaan. Tapi kita semua sudah dewasa. Tidak perlu terlalu peduli soal hal semacam ini. Ini semua kompensasi untukmu. Kakak, kamu tidak ingin tahu siapa aku? Tidak perlu tahu. Ingat, setelah keluar pintu ini, kita tetap orang asing. Kak, kamu beneran tidak ingat aku sama sekali. Tapi aku kembali. Tentu saja, aku akan membuat Kak ingat hubungan kita dulu. Suruh HR pecat Direktur Liu pengadaan. Suruh orang patahkan tangan jahilnya agar dia tidak pernah muncul di depan Kak seumur hidupnya. Jingyi, dengar. Aku dan Suman tak sesuai dugaanmu. Jokwan, kita tak ada hubungan. Ngapain jelaskan ke aku? Kalian lanjutkan. Selamat bersenang-senang. Kak, tunggu aku. Dan Jingyi, siapa cowok itu? Apa urusanmu dengan ini? Aku tentu saja adalah pacar kakak itu loh ya. Shen Jingyi, aku izinkan kamu jadi pacarku. Cuma karena menghormati Paman Shen. Kupikir meski usiamu lebih tua, kamu jaga diri baik. Aku sangka kamu pelihara pria simpanan. Kami cuma ketemu 2 kali kencan buta. Mana dia pacarku? Lagi pula aku Shen Jingyi, takkan sukamu. Kalau aku mau cari, aku pasti pilih adik muda tampan sepertinya. Iya, masa kakak selera seburuk itu suka brengsek tua jelek sepertimu? Kamu bilang siapa yang tua dan jelek? Kakak, orang ini sepertinya tak sadar dirinya tua dan jelek. Adik saya, abaikan dia. Baik Kak, ayo kita pergi. Shen Jingyi, aku yang perkenalkan Tuan Ma padamu. Kamu mau lewatkan kesempatan kerja sama grup lu? Usir dia sekarang. Minta maaf padaku. Aku masih bisa pertimbangkan maafkanmu. Kalau tidak, cuma dengan menyapa Tuan Ma saja. Kamu nanti akan benar-benar membuat grup lu marah.
Kakak, kamu bodoh. Mau kerja sama dengan grup lu? Cari aku presiden grup lu adalah cara yang paling langsung. Maksudmu Majun pembelian lu? Dia sudah dipecat, seharusnya sih tidak bisa bantu kakak ya. Kamu ngomong kosong apa? Bagaimana kamu tahu Tuan Ma dipecat? Pengumuman baru grup Lum, Majun dipecat karena terlibat korupsi. Mana mungkin? Kamu celakain aku! Shen Jingji kenal orang hebat, kok nggak bilang? Nanti aku tidak di negeri ini, jangan hubungi aku lagi! Siapa sebenarnya orang itu? Aku ini pacar kakak lo. Kak, abaikan sampah macam ini. Ayo pergi. Bukan dia. Toko besar apa lagi yang dikenal Shen Qingxi? Kalau dia kenal orang penting, buat apa minta perkenalan grup lu darimu? Pasti ini salah paham. Kamu peduli banget. Apa kamu suka wanita murahan ini? Tentu tidak. Bukannya kita sudah sepakat sebelumnya? Aku menikahinya cuma demi grup Shen. Nanti setelah perusahaan ini kudapatkan, aku akan cerai dan menikahimu. Kak, kenapa setelah pakai aku langsung berubah sikap? Maaf, tadi aku terpaksa memintamu berakting sebentar. Aku tak keberatan. Nunggu lama baru ketemu kakak. Apapun permintaan kakak, aku ikuti. Aneh. Maksudnya lain? Apa aku pernah bertemu dia sebelumnya? Kak, kenapa lihat aku? Ingat sesuatu? Adik ganteng seperti ini, kalau aku pernah lihat pasti ingat deh. Mungkin aku terlalu pikir panjang. Ini cuma rayuan anak muda ngejar cewek. Ku bilang, semalam cuma salah paham. Ingat, jangan mengingini barang yang bukan milikmu, terus mengejar tidak ada gunanya buatmu. Kak, dulu kau juga tinggalkan aku tanpa ampun. Lepaskan aku! Lepaskan! Kak! Kumohon jangan tinggalkan aku! Kuyen, orang tak boleh mengingini barang bukan miliknya. Kak, 10 tahun berpisah, aku rindu kamu siang malam. Masa kau lupa aku sepenuhnya? Masih mau meninggalkanku berkali-kali? Shen Jingyi, seluruh marga Shen sudah malu karena kamu! Ayah, Zhou Chuan itu sampah. Dia tidur sama wanita lain di luar. Apa hak dia? Dia udah jelaskan Qian sepupunya. Qingyi, kamu harus sadar kenyataan. Nikah cepat urus suami dan anak. Kamu udah hampir 30. Beberapa tahun lagi tak bisa punya anak. Jogjo lulusan unggulan 980 lama. Tak keberatan usiamu besar. Bantu kelola perusahaanmu. Pria sebaik ini sungguh sulit dicari. Ayah, aku belum mau nikah sekarang. Kuurus perusahaan sendiri. Tidak mau menikah juga harus menikah. Kali ini kamu harus menikah dengan Joji atau bawa pulang calon menantu yang aku puas. Jangan panggil ayah lagi. Kenapa tatapan matanya begitu familiar? Kak, Kenapa kamu belum pergi? karena paman sudah bilang begitu. Kamu bawa pacar laki pulang saja. Kak, bagaimana kalau aku jadi pacarmu? Kak, Cuma jadi pacar tak cukup meyakinkan ayahku. Gimana kalau langsung nikah? Kontrak nikah setahun, bulanan aku transfer 1 juta. Nanti beri 5 juta. Tugasmu hanya satu. Bantu aku hadapi keluargaku saat dibutuhkan. Aku kira harus susah payah mendekati kakak. Ini keberuntungan tak terduga. Kaphan, apa standar yang dipakai? Kak, apakah kita harus tinggal bersama? Apakah kita harus melakukan itu?
Tinggal bersama disesuaikan situasi. Tenang saja, tak perlu ada hubungan suami istri nyata. Tapi kita sudah melakukannya. Tadi malam kita... Aku sudah bilang, jangan ingini yang bukan milikmu. Itu milikku. Kak, ucapanmu tak berlaku. Aku punya satu syarat lagi. Bilang. Aku tanda tangani kontrak, kakak atur posisi di perusahaan, uang itu jadi gajiku. Aku tak mau orang kira aku laki-laki yang bergantung padanya. Kenapa rasanya aneh ya? Apa dia benar polos atau niat lain? Dia tidak akan bisa berbuat macam-macam? Menjaganya di dekatku lebih mudah dikendalikan. Mau posisi apa? Menjadi asisten kakak. Setuju. Tidak menyangka aku akhirnya menikah begini saja. Kak, kali ini kamu tidak bisa kabur lagi. Kabur apa? Kak, aku... Jangan panggil kakak, ingat. Kita hanya pernikahan kontrak. Jangan lampaui batas. Nggak, kecuali di depan keluargaku, kamu tetap asisten. Panggil Bos Shen. Pak Shen. Ayo, ikut aku menemui orang tuaku. Paman, aku baru dapat tawaran kerja dari grup Lu. Kamu kenal Tuan Muda Lu, Heng? Nanti aku asisten dia. Akuan kami hebat banget. Banyak gadis bagus kerja dia. Tapi Shen Qingyi malah tidak tahu menghargainya. Tenang saja. Ibu pulang lah. Aku pasti suruh dimaafin Akuan. Cepat urus surat nikah sama Akuan. Urusan 2 anak beres. Pesta pernikahan kita harus digelar. Wan Hao, aku memang tahu kamu susah. Jadi Akuan kami tersakiti saja. Lihat, dulu kamu nikahi wanita itu. Sampai mati pun tak lahirkan anak laki-laki untukmu. Putrinya pemata duitan. Tak pantas jadi wanita. Kalau aku kenal kamu lebih awal Akuan, pasti anakku. Keluarga Shen ada penerus. Keluarga rukun sangat indah. Tak usah terlalu khawatir sekarang. Ayah, aku pulang. Shen Qingyi, kau memang tak tahu malu. Bawa Gigolo pulang. Shen Qingyi, kamu keluar tiap hari. Sudah cukup saja. Malah bawa pemuda ini pulang. Ikuti. Kamu mau bikin aku marah sampai mati? Ayah, namanya Guyan. Kita sudah menikah. Ini surat nikah kita. Guyan sudah jadi suamiku yang sah. Shen Qingyi, bikin surat palsu melanggar hukum. Kalau tidak percaya, silakan cek ke Duk Capil saja. Mustahil. Kapan kalian nikah? Tadi pagi saja. Jadi tolong pergi dari rumahku. Bahagia berdua dengan sepupu perempuanmu. Saya tidak setuju. Pernikahan ini, kalian segera urus surat cerai. Menantu yang saya akui, hanya Akuan. Kamu belum tahu kan, Akuan kami sebentar lagi jadi asisten direktur grup Lu. Ya. Asisten direktur grup Lu? Direktur mana? Tentu saja Tuan Lu Heng. Hah? Kamu tampan juga, mau andalkan Lu? Tengok cermin dong. Kamu kan pria yang hidup dari wanita. Mana mungkin kenal direktur grup besar itu? Kari Jokan, suruh HR batalkan perekrutannya segera. Qingyi, koneksi dan kemampuan Akuan pasti bantu kamu urus perusahaan dengan mudah. Begitu nikah dengannya, kamu tenang, jadi nyonya Lu. Tak perlu tampil di luar. Lebih baik tak sibuk. Bagi wanita, kerja bagus kalah nikah bagus. Kerja kalah nikah! Ternyata semua usahaku tak berarti apa-apa di matamu. Kak, kamu selamanya yang terbaik di mataku. Jangan sedih, biar aku yang urus. Pasangan brengsek ini ngaku saudara sepupu, kan? Tapi aku punya bukti nyata mereka memang menginap semalaman di kamar hotel. Selain itu, formulir aborsi milik Suman tertulis nama Joel Kwan. Kapan kamu tahu itu? Kak, aku sudah menikah resmi dengan kamu. Mana mungkin tidak ada persiapan sama sekali. Bahkan Akuan memang salah. Bukan berarti aku bisa terima kamu cari laki hidup dari uang pasangan kalau tersebar.
Di mana lagi harga diri saya? Betul. Akuan kita cuma salah kecil semua pria lakukan. Apa masalahnya? Pria kaya dan mampu paling utama. Lihat, ini hadiah lamaran yang kita bawa hari ini. Set emas ini saja sudah habis ratusan ribu. Apa yang dimiliki laki lemah itu bahkan tidak mampu beli hadiah kunjungan yang layak. Siapa kalian semua? Tuan Shen. Saya pengurus keluarga Lu. Panggil saya Zhong saja. Pengurus Zhong, kepala pelayan Lu terkaya. Dulu melayani Tuan Lu tua. Sejak beliau wafat, tak pernah muncul lagi. Kenapa kamu ada di sini? Tuan muda Lu beri Nyonya Shen Qingyu sepasang Heart of the Ocean eksklusif perhiasan Yunshang, suatu rumah mewah di Tengyun Ge, satu kartu hitam bintang 7 hotel ranting milik keluarga Lu. Maaf, kenapa tuan muda keluarga Lu memberi hadiah semahal ini pada putri saya? Jelas dong. Sabotkan Akuan! Wan Hao, Akuan kan tadi bilang, dia sebentar lagi jadi asisten Tuan Muda Lu. Pasti Tuan Muda Lu menghargai kemampuan Akuan. Dia tujuan banggakan keluarga kita. Bos Lu hargai kemampuan asisten sampai kasih hadiah ini. Terus apa? Masa hadiah ini dari laki lemah sepertimu? Kamu pantas. Ini memang saya pesan khusus, Guyan. Hadiah lamaran Qingyu. Ngomong apa? Oh, Tuan Muda Gu, hadiah sudah sampai. Silakan tanda tangan di resi. Tuan Mudaku. Pak Jong, Anda tidak salah kan? Bukankah ini kiriman Tuan Muda Lu untuk Akuan? Yang memerintahkan saya mengantar hadiah justru Tuan Muda Guyan. Tuan Muda Gu? Tidak mungkin. Orang ini bukan kepala pelayan Jong asli. Pasti penipu. Ini telepon grup Lu. Nah, tanyakan kepala pelayan Jong asli atau palsu. Jovan, saya Direktur Sumber Daya Manusia Grup Lu. Old Wanzhou, kamu tidak memenuhi syarat penerimaan Grup Lu. Penawaran kerja sebelumnya dibatalkan. Apa yang terjadi? Kak, tenang. Dia tak akan pernah masuk grup Lu seumur hidup. Nak, telepon mereka lagi untuk bertanya. Mereka pasti salah. Jangan telepon, udah cukup malu. Pergi! Ayah, saya masih ada urusan. Pamit dulu, nanti saya jengukmu. Guyan, sekarang kamu harus jelaskan padaku. Bagaimana kamu kenal kepala pelayan Lu? Tuan Muda Gu, siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu kenal kepala pelayan Zhong? Siapa kamu sebenarnya? Pak Zhong kenal kakekku. Dia sangat baik padaku. Aku takut keluargamu meremehkanku. Jadi sengaja minta dia bantu jaga nama baik. Semua barang lamaran ini dikirim Zhong hanya untuk kita pura-pura pamer. Benarkah? Kalau kakak tidak percaya, silakan menyelidiki sendiri. Sebenarnya yang benar-benar ingin kuberikan ke kakak adalah ini. Bahannya biasa saja. Warna merah muda. Liontinnya bentuk hati yang kuno. Tak kenal merek perhiasan. Ini gelang yang kubuat di kelas kerajinan tangan. Hadiah pertamaku untuk kakak. Kakak bahkan sampai melupakan hal ini juga. Kakak, kamu satu, aku satu, pas sepasang. Kenapa suka semuanya berpasangan? Ini hadiah pertama yang kuberikan ke kakak. Jangan sampai hilang ya. Tenang saja, aku jaga dengan baik. Kakak, gelang ini sangat penting bagiku. Kamu harus simpan baik-baik. Aneh loh, ini jelas gelang murah. Aku malah lebih suka ini dari hadiah mewah. Kenapa? Kakak, kamu tidak kecewa dengan hadiah sederhana ini kan? Aku tidak butuh hadiah mewah darimu. Kamu cuma perlu patuh saja. Tadi kerjamu bagus. Jangan ungkap identitasku dulu. Tuan ketiga, kalau Shen tahu identitasmu. Aku tahu batasku sendiri. Bocorkan data latar siap itu ke Shen Wanhao. Bikin dia curiga niatku. Kalau Shen Wanhao tidak curiga, mana mungkin aku beralasan tinggal bersama kakak? Shen Qingyi ternyata benar sudah resmi menikah dengan pria itu.
Sherwan Hao, kamu cuma lihat anak perempuanmu mempermainkan kita semua. Tenang, aku sudah selidiki Guyan loh. Dia tak punya harta sedikit pun. Bahkan tak ada rumah. Dia baru kenal Shen Qingyi kemarin lusa. Nikah secepat itu palsu buat ibu aku. Aku pasti membongkar mereka. Langsung bongkar, cewek bandel itu pasti tak ngaku. Aku tak percaya kalian bisa terus pura-pura selamanya. Aku salah lihat. Ada pria di belakang Direktur Shen. Kamu tak salah. Aku lihatnya. Itu Guyan yang baru masuk. Ya kok tiba-tiba muncul? Kak, baju ganti. Rapat hari ini cukup sampai sini, silakan lanjut kerja. Kenapa kamu bugil di rumahku? Baru sadar setelah mandi tak ada baju gantiku di sini. Baju yang bau, aku tak mau pakai. Aku pergi cari satu untukmu. Ternyata kamar tidur kakak seperti ini ya. Abs 8, siapa tahan? Sentuh. Cici, tenang. Jangan norak kayak orang 18 tahun gak makan daging. Kak. Cepat ganti baju, jangan teriak sembarangan. Rupa kosong rupa. Kak, malam ini aku tidur di mana? Sebelum ayahku yakin kita nikah sungguhan, berhenti paksa aku kencan buta, tinggal di kamar tamuku. Kakak, kita suami istri. Nanti kalau om masuk tahu kita tidak satu kamar, rahasia kita terbongkar. Berarti kamu harus rela tidur di lantai beberapa hari. Kak, tega biarkan aku tidur di lantai terus? Tega. Ini gak guna padaku, cepat tidur. Guyan! Guyan! Berani kamu naiki kasurku! Manfaatin aku! Kak, bukan begitu. Aku gak bermaksud manfaatin kamu. Aku cuma takut. Aku nggak takut, Bria. Apa? Takut gelap. Jangan ngawur. Kak, aku dan abangku bukan satu ibu. Dia selalu ganggu aku terus. Pernah aku dikurung kamar gelap 2 hari 2 malam. Jadi takut gelap. Di rumah aku tidur lampu nyala. Dia diusir keluarganya? Setelah tidur denganku tak sengaja dia nempel. Bukan cuma mau uang. Dia benar-benar gak punya tempat untuk pergi. Dia larang lintas. Garis batas apa? Siapa yang melewati garis? Kakak, pernahkah kamu punya orang yang tak bisa kamu lupakan? Tidak ada. Pernahkah kamu mencintai seseorang? Pernah. Pernah cintai siapa? Aku. Kamu juga punya kekasih. Ngapain peduli cintaku? Kita cuma nikah kontrak, kamu jangan lewat batas. Anak kecil tak tahan digoda. Udah aku bohongin kamu. Tak pernah cinta siapapun. Benar. Iya, masa aku nikah gampang samamu? Yang aku pedulikan cuma grup Shenxi. Pria cuma lambatkan kecepatanku tarik pedang. Sudah, tidur. Kalau aku, apa itu juga tak masalah buatmu? Jadi kamu bisa melupakannya dengan mudah. Kak, tolong aku. Iya, Kak. Jangan tinggalkan aku. Tapi Kak, tiap hari 10 tahun ini, aku bertahan hanya karena selalu memikirkanmu. Bagaimana bisa kamu melupakanku?
Ngapain kamu datang pagi? Kalian ternyata benar tidur bareng. Aku dan kakak adalah suami istri yang sudah resmi. Tentu saja tidur bersama. Kalau bosan banget, ke taman lantai bawa senam aja. Ke tour. Oh ya pergi, nanti terlambat kerja. Kerja apa dia? Kamu larang Zhou Yan masuk Shen Group, tapi izinkan dia. Bukan ayah yang bilang kan, nikahkan aku cepat. Serahkan perusahaannya, urus suami anak. Aku bimbing dia. Serahkan perusahaan padanya. Tenang, aku pasti buat Shen Group berkembang lebih pesat. Sejajar dengan Lu Group. Siapa ganteng sampingnya? Kau ganteng banget tuh, bawa semua datanya dalam 3 detik. Kak, semua karyawan perusahaan kita sambut aku baik. Di kantor panggil aku Bos Shen. Dengar, dia panggil kakak Bos Shen ya? Oh, si Pepe Shen kesayanganku tidak bakal berakhir sedih kan? Apa itu CPP Shen? Direktur Shen, ada masalah besar. Ada masalah besar apa? Aku bahkan nggak tahu ada orang ini di dekat kakak. Hai, saya Guyan, milik Kak. Oh, ini asisten baru aku, Guyan. Rajin apa? Direktur Departemen Grup Lu tiba-tiba hubungi kami, ajak kerjasama pesanan besar. Kalau ini berhasil, perusahaan maju pesat. Grup lu hubungi? Masa sih? Perusahaan kita lumayan besar tapi masih kalah jauh dari grup lu. Pimpinan tiba sore, Sebut siapa perantara. mereka tidak menyebutkannya. Sudah, nanti tahu. Kamu urus, sambut baik. Baik, Tuan Shen. Kak, karena kamu paling peduli grup Shen, aku bantu kamu buatnya lebih kuat. Kuberikan semua keinginanmu. Bergantung hanya padaku, tak lepas. Lu asisten, belajar darinya. Kak, kenapa orang memanggil kalian CPP Shen? Apakah orang yang kamu suka kemarin itu dia? Apa? Si Pepe Shen? Aku nggak tahu CP mana yang kamu cemburui. Pejin saya rekrut sekretaris direktur dan kepala admin bergaji tinggi. Kita cuma hubungan atasan dan bawahan. Tidak ada yang lain. Beneran? Guyan, kan udah aku bilang hubungan kita cuma kerjasama. Kamu nggak lupa kan? Di kantor, kamu maupun Peijing harus panggil aku Pak Shen. Hubungan kita cuma atasan bawahan aja. Aku tak mau orang tahu urusan kita. Atau aku batalkan kontrak segera. Kak, kamu udah mau buang jembatan sebelum nyebrang ya? Guyan, pria harus utamakan karier. Bagiku, Kak segalanya. Semua yang aku lakukan demi kakak. Kamu keras kepala. Gimana sih nggak bisa dimengerti? Kak, aku tak mau kerja keras. Mau Kak yang biayai aku ya? Guyan, kamu masih muda. Jangan salah jalan. Nanti kamu akan tahu. Kekuatan segalanya. Sudah, kalau gak mau dipecat hari pertama, segera keluar. Aku tentu tahu kekuatan menentukan segalanya. Jadi sabar 10 tahun kuasai grup lu. Baru jumpa Kak. Fotokopi berkas ini 10 untuk rapat sore. Kamu siapa? Berani-berani nyuruh aku. Hei Jin, kamu cuma sekretaris dirut. Kerjakan tugasmu saja. Hubungan aku dan Kak jauh lebih rumit dari yang kamu kira. Pak Shen, Direktur Lu sudah tiba. Oke, sana. Oh Pak Shen, jangan pergi. Direktur proyek Lu mau temui Guyan dulu. Sebelumnya, jangan bahas proyek. Mau ketemu saya? Siapa yang berani bertindak sembarangan? Direktur proyek grup, lu mau temui Guyan secara pribadi? Grup lu? Guyan? Kenal Chong juga? Jangan-jangan dia orang grup lu kan? Di mana Guyan? Kak, Tuan Shen begitu. Saya dikenalkan Pak Jong. Pernah bekerja di grup lu beberapa bulan. Tapi diusir karena salah pihak. Paman tampak sangat peduli kerjasama dengan grup lu. Minta Jong proyek. Ternyata dia wajar. Pergi temui saja. Jangan tegang. Berhasil gagal tak apa. Tenang Kak, saya pasti bereskan ini. Pak Shen, Guyan, Anda berdua? Hubungan kita hanya murni atasan dan bawahan.
Lu Zhi. Apa lu, Ji? Aku adalah bibi kamu. Kurang sebulan dariku. Berarti aku juga bibimu. Bokap brengsek. Bos grup lu malah jadi bawahan orang lain. Kamu gila. Aku punya alasan. Alasan apa lagi? Dia itu kakak tetangga sebelah rumahmu waktu kecil dulu kan? Soalnya, siapa lagi yang tahu di keluarga lu? Kalau hanya aku dan kepala pelayan Jong yang tahu. Kakakmu lu yang belum tahu, tapi dia pasti tahu. Kamu jangan ceroboh tunjuk titik lemahmu. Tahu aku telat sebentar. Dia mungkin nikah sama pria lain. Ke apa-apa, aku akui lindungi dia. Kamu, mumpung datang sendiri. Pas. Bantu aku. Apa ya? Kok kelihatannya nyuri banget sih? Pak Shen, aku Lu Ji, Direktur Departemen Bisnis grup Lu. Tuan tua Lu punya banyak putra, tapi cuma satu putri bungsu. Tak sangka Guyan kenal dia. Halo Tuan Lu, untuk proyek ini kamu bisa ajukan pertanyaan kapan saja. Kami penuhi permintaan Anda. Aku yakin dengan proyek rekomendasi Xiaoyan. Jangan remehnya. Tapi dia sangat lihai. Iya, Tuan Shen. Kemampuan dan koneksiku pasti lebih unggul dari yang lain. Aku selalu mengagumi Xiaoyan, makanya rekrut dia jadi asisten bergaji tinggiku. Soal proyek kali ini, kalau Pak Shen tak ada keberatan, kita bisa tanda tangani kontrak hari ini. Semudah itu? Saya percaya kemampuan Xiaoyan. Terima kasih Pak Lu atas kepercayaan Shen Group. Semoga kerjasama lancar. Pak Shen, Xiaoyan bakat langka. Anda harus hargai dia baik-baik. Tentu saja. Wah, asisten baru itu sungguh hebat sekali. Baru datang langsung dapat pesanan besar grup Lu. Kayaknya posisinya melebihi asisten Lin. Jangan-jangan dia tidur dengan bos lu. Tadi waktu pamit bos lu pegang tangannya. Pak Shen. Kak, tidak tahan uji begitu? Ternyata kamu tidak sesuka yang bilang tidak peduli padaku. Keluar. Kak, kontraknya kan lancar. Kenapa wajahmu buruk sih? Kamu keliru. Aku benar-benar tidak salah lihat, Kak lo. Mara? Nangkep apa? Guyan, kamu kenal kepala pelayan Jong, akrab dengan putri sulung keluarga Lu. Tinggal di grup Lu, dapat gaji lebih tinggi itu sangat mudah. Guyan, sejak aku kenal kamu tak pernah jujur padaku kan? Kenapa kamu bersikeras tinggal di grup Shen, tetap di sisiku? Kakak, kamu ini lagi cemburu ya kan? Kamu ngomong apa sih? Kamu cemburu aku dekat dengan kakak keluarga Lu. Pikir aku main dua hati, kan? Kamu berlebihan. Aku tak peduli privasimu. Hanya tidak ingin hal itu mengganggu perjanjian kita. Kamu ketawa apa? Guyan, jangan. Kak, cemburu artinya kamu peduli padaku, senang sekali. Guyan, kurang ajar! Kakak, percaya padaku. Hatiku hanya milikmu. Pengen keluar kau! Shen Qingyi, sadarlah. Kamu CEO grup Shen ternama, cuma satu ciuman bikinmu kacau total. Pak Lu, ini rencana kerjasama kami. Silakan lihat. Aku ayah kandungnya. Masa ketemu anakku perlu janji? Minggir. Tuan Shen. Ha, aku lagi negosiasi. Penanmu kan cuma sewa orang pura-pura jadi pelayan Joe. Bahkan kaki Joe dipukuli parah. Kena gugat. Mana bicara kerjasama? Siapa yang berani bekerja sama denganmu? Guyan, kamu tidak pernah bilang kalau kamu bikin masalah sebesar ini. Ayah, aku benar bahas kerjasama. Bicara di rumah nanti saja. Aku tidak bisa diam biarkan dia menipumu ambil alih grup Shen. Kecuali kamu setuju, cerai usirnya dari perusahaan. Aku tak akan pergi. Serai? Anak nakal itu ternyata diam-diam sudah menikah. Pak Lu, maaf ya. Mohon jangan tertawa ya.
Urusan proyek kita bicarakan nanti saja. Tidak apa-apa, kita bisa tanda tangani kontrak baru hari ini. Asalkan Shen penuhi syarat. Syarat apa? Jujur Pak Shen, awalnya aku kerjasama dengan Shen untuk bawa Guyan kembali ke Lu, tapi sayang Guyan menikah muda. Aku Lu Jinyi tak suka pria. Begini, aku juga suka Pei Jin. Serahkan dia padaku sebagai ganti. Oh Pak Shen, Anda sudah lihat kan ya, aku tulus padamu. Tapi orang lain belum tentu begitu. Ini harus menghormati keinginan Pei Jin sendiri. Aku cuma bisa menyetujui permintaan Pak Lu. Asal dia resign, aku langsung setujui. Makasih kepercayaan Pak Lu. Baik, saya undur dulu. Hati-hati Pak Lu. Guyan, antar dia keluar sebentar. Guyan, beneran udah nikah? Bukan urusanmu. Cepat rekrut Pei Jin. Aku tak mau lihatnya lagi. Ayah lihat dong, Guyan bukan pria bergantung wanita. Dia tak hanya kenal kepala pelayan Jong, dia juga kenal Lu Jiye. Juga dikenalkan Guyan, dia baru tanda tangani proyek ratusan juta dengan Shen. Ayah, masih tidak tenang? Ya sudah, aku jadi merasa tenang. Lu Jiye benar tak rela kehilangan Guyan, pakai Pei Jin gantikan, atau ada transaksi antara dia dan Guyan yang tidak aku ketahui. Xiaoyan, lama tidak bertemu. Loh, Kamu tinggalkan CEO grup lo, malah jadi asisten di perusahaan kecil Shen. Bukan kamu minta bantuan kepala rumah tangga Jong dan bibi kecilmu. Repot sekali, biar aku tebak. Pasti ada seseorang yang sangat kamu pedulikan di perusahaan kecil ini kan? Lu Heng, bertahun-tahun, kamu masih belum kapok? Baik di grup lu maupun luar, semua yang aku incar. Tak ada yang boleh menyentuhnya. Kalau tidak, aku akan membuatnya menyesal seumur hidup. Guyan, kira aku takut padamu si anak haram. Sekali ini, kamu tunjukkan kelemahanmu sendiri. Lihat siapa yang akan menyesal besar. Kak, tidak ada orang aneh mencarimu kan? Mana ada orang aneh? Aku takut brengsek Chochi ganggumu. Aku sudah blokir dia. Ngerti, aku akan datang. Kak, mau pergi kemana? Siapa? Aku bos, kamu bos, kenapa aku lapor ke kamu? Keluar sana. Kak, kalau ada orang aneh tiba-tiba ajak kamu keluar, apalagi dari keluarga lu, kamu harus beritahu aku. Mereka saling serang internal, sangat kacau. Aku tangani. Kenapa dia makin aneh? Tuan Lu, tim kami dapati Lu Heng selidiki grup Shen. Kata asistennya, dia pesan ruang VIP teratas Yun Shui Ge malam ini untuk menjamu Nona Shen Qingyi. Mau kami cegah dia di jalan duluan? Kak, kali ini kamu masih akan seperti dulu. Tinggalkan aku demi keuntungan. Oh, Guyan itu malang banget sih. Harus pergi sendiri temui wanita tua Tangining. Dia kenal suka pria muda. Apapun yang dia incar pasti didapatkannya. Mana ada kasihan. Siapa tahu dia seneng kok. Ada Nona Lu, Bos Shen, juga Bos Tang. Ajakan wanita tua, terkenal doyan cowok. Apa? Cowok muda, semua diambil. Aku kenapa harus kesal? Kalau dia tidak mau, siapa lagi yang bisa paksa dia? Siapkan mobil. Aku janjian. Kak, aku kena obat. Rasanya nggak tahan banget. Kak, cepat jemput aku. Kamu di mana? Pak Lu, urusan mendadak penting. Nanti saya traktir minta maaf.
Guyan, kamu bisa hentikan ini sekali. Masa larangku temui dia seumur hidup. Semakin kamu peduli, semakin aku tertarik padanya. Tuan Tang. Tuan Tang tahu apa yang harus dilakukan nanti, kan? Tuan Muda Lu, saya tak berani menyinggung Anda dan Tuan Shen. Mohon ampun. Xiaoyan, asalkan kamu ikut kakak, kamu boleh minta uang berapapun sesukamu. Berhenti! Kakak, tolong aku. Tuan Shen, kenapa Anda datang? Kak, aku sakit. Tuan Tang, Guyan sudah milikku. Selidiki dulu sebelum kamu sentuh dia. Kubawa orangnya pergi. Tak mau ada siapapun tahu kejadian malam ini. Andai aku selidiki, nggak berani ganggu kalian. Tenang Pak Shen, saya tak bocorkan apapun. Pergi. Dia mabuk banget. Pas tanya latar belakangnya. Guyan, sudah tidur? Kak. Kamu masih ingat siapa dirimu? Tinggal di mana? Kakak, aku tidak punya rumah, juga tidak punya kerabat lagi. Tolong, jangan tinggalkan aku sendirian lagi. Boleh? Kenapa terdengar sangat kasihan? Kakak, jangan tinggalkan aku sendiri. Bawa aku pulang. Kenapa aku punya ingatan ini? Loh, siapa anak itu? Ibuku meninggal saat aku kecil. Ayahku punya banyak anak laki dan perempuan. Dia tidak sayang aku sama sekali. Kakak-kakak semua membuli aku, bahkan mengusirku keluar. Kakak, aku tidak pernah punya rumah. Hanya ada kamu. Jangan buang aku. Ternyata kita sama. Kehilangan ibu kecil. Kakak, asal tidak tinggalkan aku lagi. Aku maafkan kejamnya kamu tinggalkan aku dulu. Dan terus tidak mengenali aku. Kakak, kamu peduli dan suka padaku, kan? Kalau tidak, kau tak tinggalkan klien penting jemputku. Kamu pikir terlalu jauh. Apa yang kamu lakukan? Kak, cintai aku lebih banyak. Baik sama aku ya. Aku bahkan akan petikkan bintang di langit untukmu. Petik bintang? Jelas kamu sudah bukan gadis remaja lagi ya? Kenapa masih baper dengar kata-kata manis kayak gitu? Tanpa kamu pikir banyak, aku... Kak, aku tak mau jadi adikmu. Cuma mau jadi laki-lakimu. Kak, selamat pagi. Kak, dulu kamu mabuk tidak sadar. Kali ini kamu tidak mabuk. Apa alasan lain lagi? Nafsu makan dan nafsu adalah fitrah. Sesekali goyah pun wajar. Tapi Kak, aku tak pikir kamu cuma dikuasai nafsu. Kamu jelas sudah suka padaku. Sulit sekali buat mengakuinya. Aku suka kakak dari awal sampai akhir. Tak pernah anggap akting. Sial, mana tahan ini. Sudahlah. Dikuasai nafsu. Kakak, kamu ngaku suka aku? Diam. Banyak omong. Kamu gak kuat. Ternyata penampilanku semalam tidak memuaskan kakak. Kakak harus benar-benar fokus ya sekarang. Aku kurang berusaha, Kak ternyata masih jawab telepon. Siapa nelpon? Bahwa aku tahu, dia tamat. Kak, kenapa? Ayahku sakit. Aku mau pulang jenguk dia. Kamu baik-baik saja di sini. Tunggu aku kembali. Kalian pantau Shen Wanhao. Apa dia sakit? Nggak ada. Baru saja dia menyetir sendiri ke rumah sakit menjemput Zhou Chu dan ibunya ke villa keluarga Shen.
Tampaknya aku harus cari cara untuk menjauhkan sampah-sampah ini dari kakak. Hah, bukannya kamu bilang sakit. Jadi kamu bohongin aku. Kok tampan itu pukul anakku begitu, masa dia tak tanggung jawab? Isi sendiri jumlahnya. Aku akan atur transfer keuangan. Apa kamu buat? Lepas! Akuan! Aduh! Lepaskan aku! Wan Hao, Jingxi terpesona sama cowok itu. Kamu ayahnya nggak boleh diam aja. Semakin hebat dia itu, semakin mudah menipu grup Shen dari tangan Qingyi. Tenang, selama Asui sudah bersamanya, kita bersama membujuknya. Qingyi pasti berubah pikiran dan paham niat baikmu sebagai ayah. Ayah! Qingyi, Guyan gak cocok buatmu. Kamu lebih baik bersama Akyu ya. Ayah tak akan menyakitimu. Yoshan, berani nekat. Aku penjarakan kamu seumur hidup. Qingyu, aku tulus menyukaimu. Kamu pasti akan mengerti perasaanku. Kakak sudah naik ke atas lama sekali. Kenapa belum keluar juga? Apakah begini bisa? Tenang, biar Akuan coba kali-kali, pasti berhasil. Wanita, kalau dia hamil, dia mau tidak mau harus setuju. Berani nyelonong, gua lapor polisi. Kakak! Kakak jangan takut. Aku ajak pergi. Bangsat, takkan ku lepas. Lepaskan putriku. Hari ini pasti habis. Minggir. Jangan paksa ku bunuh kalian. Guyan! Aku tadinya tak ingin menakuti kakak. Kamu malah cari mati. Baru saja tadi itu dia benar-benar ingin membunuh aku. Wah, si orang gila ini, dia benar-benar gila. Nak, kamu nggak apa-apa. Aku kaget parah. Siapa sebenarnya orang ini? Kak, minum air, biar lebih nyaman. Maaf, aku terlambat datang. Aku tidak menyangka mereka akan menindasmu begitu. Kak, kalau sedih tangisi saja, nanti akan terasa lebih lega. Kak, jangan sedih. Aku selalu ada. Semua orang yang menindasmu, aku tidak akan membiarkan satupun lolos. Kak, minum susu panas nyaman. Tunggu sebentar, sup ayam siap. Untung ada dia. Kalau tidak mungkin Chokuan sudah harus hadapi tekanan ayah. Entah betapa sulit. Kak, tenang saja. Mereka tak berani ganggu kamu lagi. Apa yang kamu lakukan? Guyan, jangan sembarangan. Kakak kira aku ngapain? Lagi pula ayahmu masih ada. Aku cuma berbicara baik-baik dengan mereka. Ya ayah kandung Qingyi, bagaimana kamu berani? Kalau bukan ayah kakak, kamu pikir kamu masih bisa duduk tenang bicara berhadapan denganku? Tapi kalau kamu menekan kakak lagi, aku tidak menjamin kamu masih bisa selamat. Coba rasakan gimana? Kakak, ini enak tidak? Bagus. Cowok pandai masak sekarang banyak nilai tambah buat cari pacar nanti. Rasa ini
Apakah kakak merasa familiar? Agak mirip rasa yang aku buat. Kakak, kamu ingat sekarang? Ingat apa? Kakak, kamu benar-benar tidak ingat aku sama sekali. Kara bikin sup ayam ini dulu sering kamu masak buat aku waktu kecil. Tuan Shen, keadaan buruk sekali. Apa yang terjadi? Jelaskan jelas. Kerjasama Lu dihentikan mendadak. Direktur Lu Ji yang menangani sebelumnya diganti orang lain. Kenapa? Saya sudah minta cek, belum ada hasil. Tenang, kontrak lu memang penting, tapi... Bukan cuma kontrak Lu. Belasan perusahaan mitra lainnya, termasuk masuk dan pelanggan hulu hilir, semua hentikan kerjasama. Lagi pula ada laporan pemalsuan keuangan, pajak akan periksa. Keuangan kita bersih. Ada laporan, pajak periksa sesuai prosedur. Masalah ini benar salah. Akan picu desas-desus, pengaruhi saham Shen. Meskipun nanti terbukti tidak bersalah, kerugian Shen sangat besar. Perlu sudah kita ketahui, laporan pajak itu pelakunya Zhou Guan, tapi dia disuap oleh Lu Heng. Lu Heng mengacau yang menyebabkan belasan pemasok dan mitra berhenti bekerja sama dengan grup Shen. Shen menghadapi krisis modal. Kamu istirahat duluan, saya lembur. Maka kamu sudah sibuk seharian penuh. Istirahat sejenak ya. Besok saya menemui Direktur Wen Group wajib pertahankan kontrak ini. Guyan, Shen adalah usaha saya 10 tahun. Saya tidak bisa kehilangannya. Kak, kalau percaya aku, biar aku kerjakan rencana ini. Kamu? Saya dulu di Lu Group, urus rencana seperti ini. Dulu saya juga siapkan rencana kerja sama Wen Lu. Saya lebih tahu Wen Group dari semua orang. Kak, kamu tidak perlu hadapi ini sendirian. Cobalah percaya padaku dan andalkan aku. Baiklah, coba saja kamu. Serahkan rencananya padaku. Kakak istirahat dulu sebentar. Bertahun-tahun berjuang sendirian, tak pernah terpikir orang pertama yang bilang, aku bisa bergantung adalah dia. Sudah jam 5 pagi. Kenapa tidak bangunin aku? Kakak capek. Aku tak tega ganggumu. Kakak, cek apa lagi yang perlu diperbaiki? Semua ini kamu buat semalaman? Waktunya agak mepet, tapi cukup untuk menghadapi keluarga Wen. Gak nyangka kamu sangat profesional. Aku meremehkanmu dulu. Kalau kakak puas dengan rencananya, bolehkah aku dapat hadiah? Jangan bercanda. Ini kantor. Nanti dilihat orang. Kuyen! Kakak, kamu manis sekali. Kuyan, kalau begini terus, aku pecat kamu loh. Kakak, aku akan membuatmu tidak tega memecatku. Kakak, benar-benar tega mendorongku pergi? Tuan Shen, Ketahuan ya, ketahuan. Aku takut apa? Kita sudah tercatat menikah secara sah. Masuklah, Ella.
Guyan, kenapa kamu ada di sini juga? Kenapa nggak bisa? Saya dan Guyan lembur semalam. Proposalnya sudah selesai. Kamu cek saja. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Tenang, sehebat apapun Shen Qingyi tidak berguna asal saya tidak setujui. Proposalnya cuma tumpukan kertas tidak berguna. Shen Qingyi datang. Tuan Muda Lu, tenang. Saya pasti urus. Masuklah, Niluti. Tuan Shen, saya sangat tidak puas proposal ini. Sepertinya tidak bisa perpanjang kontrak dengan grup Shen. Tuan Lu, kenapa Anda datang ke sini? Tuan Wen, grup Wen sengaja lawan saya? Masa? Tuan Lu, apakah Anda salah paham? Salah paham? Kamu sengaja mempersulit Shen Qingyi. Bukankah untuk menyenangkan Lu Heng? Melawan saya. Benar-benar salah paham? Pimpinan tinggi grup Lu memang berpesan. Saya hanya jaga kerja sama grup Wen dan grup Lu. Saya tidak tahu hubungan Anda dengan Tuan Shen. Sekarang kamu tahu. Shen Qingyi akan segera datang. Kali ini kamu tidak mengecewakan saya, kan? Tidak. Kapan Shen Qingyi hebat? Ternyata si pembunuh itu bela dia sendiri. Pak Wen, saya dengar Anda kurang puas dengan rencana ini. Mohon beri saya kesempatan lagi. Jelaskan secara langsung. Pak Shen, saya sangat puas dengan rencanamu. Jika Anda sempat, kita bisa tanda tangani kontrak. Tapi asistenmu tadi menelponku. Salah paham. Saya periksa kontrak. Tak masalah. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Pak Wen. Pak Wen, kerjasama lancar. Tenang, proyek bermasalah. Anda bisa hubungi saya kapanpun. Saya sangat tenang serahkan proyek ke grup Shen. Pak Shen, saya antar Anda. Pak Wen tidak perlu repot. Anda kan sibuk, kami bisa pulang sendiri saja. Pak Gu, silakan. Pak Wen tidak perlu sungkan. Saya bukan Pak Gu, asisten Pak Shen. Asisten? Pak Win, Guyan asisten baru saya. Kemampuannya hebat sekali. Sejujurnya, rencana inilah yang ditulis oleh dia. Ternyata dia sendiri yang menulis rencana ini. Saya malah mengkritiknya. Benar-benar sangat luar biasa. Sangat luar. Beijing, kontrak Wen didapat. Bayaran pertama, cair 3 hari lagi. Shen tak ada masalah dana. Atur lanjutannya. Baik, Shen. Lu Jiying kok payah banget ini, sampai kini gagal rekrut Beijing. Oh iya, Guyan berjasa. Aku naikkan jabatan dan gajinya. Beritahu Direktur SDM. Baik. Guyan, aku naikkan gajimu setengah jadi hadiah. Kak, aku lakukan ini bukan buat naik gaji atau jabatan. Mau apa kamu? Kemukakan saja. Pecat Beijing. Kenapa kamu memusuhinya? Aku setara benci tiap pria dekat Kak yang berniat tak pantas padamu. Kamu satu-satunya di dekatku yang berniat tak pantas. Ajukan permintaan wajar. Jangan berlebihan. Jadi Kak, apa permintaan berlebihan? Kau! Kak, sejak kita jadian, kamu selalu sibuk. Belum pernah kencan berdua saja. Besok ulang tahunmu, hanya kita berdua. Makan malam romantis pakai lilin. Mau tidak? Oh iya, aku lupa. Boleh kan? Boleh, ya.
Kenapa Lu Jian datang mencari Guyan? Berhenti. Shen kalau tahu kamu membohonginya, tidak akan memaafkanmu. Guyan, kamu bohong padaku. Dia tidak akan tahu secepat itu. Guyan, kamu menipuku. Mending ikut aku pulang, kamu lama merencanakan di grup lu. Kamu susah payah naik, semua hasil hilang, karena dia pasti menyesal. Kamu tak perlu membujuk lagi. Aku tak akan melepaskan kepentingan keluarga Lu. Dan aku pasti akan mendapatkan Shen Qingyi. Guyan, ternyata kamu juga menipuku. Kenapa kalian semua mengatakan mencintaiku? Padahal semua itu hanya demi keuntungan. Tuan Shen, saya Lu Heng. Kita bertemu bicara jika ada waktu. Tuan Lu memanggil saya untuk membahas kerja sama dengan grup Shen. Pak Shen memang lugas. Saya tahu bisnis grup Shen bermasalah belakangan, menghadapi krisis kebangkrutan. Tuan Lu, saya tak tahu kenapa Anda tiba-tiba incar grup Shen. Tapi jika Tuan Lu ingin untung lebih banyak, bekerja sama dengan grup Shen jauh lebih baik daripada menghancurkannya. Memang saya yang menyerang grup Shen, tapi niat saya bukan menghancurkannya, melainkan untuk kamu. Tuan Lu, Anda... Saya tahu Tuan Shen sekarang punya hubungan dekat dengan Guyan. Percayalah, jika kamu tahu sifat aslinya, kamu pasti menyesal pernah mengenalnya. Jadi Tuan Shen, lebih baik pertimbangkan untuk bersama saya. Tuan Lu? Kita tidak boleh bercanda seperti ini. Saya tidak bercanda. Sejak sang kakek meninggal, keluarga Lu selalu terjebak persaingan rebutan harta. Sekarang momen krusial. Saya butuh dukungan luar untuk mempertahankan posisi kepala keluarga. Dan keluarga Shen adalah pilihan yang paling tepat. Pak Lu, kita bisa kerjasama bisnis. Tak perlu perjodohan. Kerjasama bisnis biasa riskan. Kalau tidak, kenapa banyak keluarga besar memilih perjodohan? Tuan muda, kamu serius mau begitu? Saham-saham ini Anda dapatkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Saya menguasai kendali keluarga Lu sebenarnya demi kakak saya. Sekarang dia sudah terima saya. Manfaatkan kesempatan ungkap semua kebenaran. Berikan kontrak saham Lu ini untuk kakak tanda tangani. Kakak pasti sangat terharu padaku. Tuan muda begitu kejam pada dua tuan muda. Saya mengira. Sekarang ternyata hati tuan muda tetap lembut dan baik. Mereka siapa? Mana pantas disamakan dengan kakak? Karena Lu Heng berani sakiti kakak. Aku buat dia bayar. Kamu siapkan sesuai perintahku. Maaf, Tuan Lu. Saya sangat ingin menjalin kerja sama erat dengan grup Lu. Tapi saya tidak akan mengorbankan pernikahan untuk itu. Bagaimana kalau saya bilang, asalkan kamu setuju pernikahan aliansi, aku akan memberitahumu penyebab kematian asli ibumu. Apa yang kamu katakan? Kamu tidak salah dengar, ibumu tidak mati karena kecelakaan, tapi dibunuh dengan sengaja. Kalau kamu mau tahu siapa pembunuhnya, setujui nikah aliansi denganku.
Baru pulang? Aku menunggumu lama. Kak, hari ini ulang tahunmu. Aku siap di hari istimewa ini memberitahumu semuanya. Sebenarnya aku adalah... Ayo kita urus surat perceraian. Apa? Ada apa? Kakak, kamu mau meninggalkan aku lagi? Kita kerjasama sejak awal, kini aku siap akhiri kerjasama. Semua uang yang kujanjikan akan kukirim utuh. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Kak, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba... Guyan, kita berdua tidak cocok. Sekarang aku sudah menemukan pasangan menikah yang cocok untukku. Tidak ingin tunanganku salah paham. Lupa buat besok kita urus surat cerai ya. Kenapa tak bilang kamu tunangan? Ini semua bukan urusanmu. Aku beri kamu setengah hari pindah. Kak jelas sudah menerima aku. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Kenapa? Kenapa aku selalu ingat ini? Siapa dia sebenarnya? Kenapa kepalaku sakit parah? Kenapa aku selalu terpikir adegan ini? Siapa dia sebenarnya? Kenapa kepalaku sangat sakit? Pak Lu, hasil cekmu sudah ada. Tebakanmu tepat. Gayun suami Nona Shen adalah tuan muda besar. Keluarga Shen tak selemah itu. Dia takkan kompromi secepat itu. Pasti ada alasan lain. Aku pernah dengar dari tim penyelidik. Tuan muda besar pernah cek penyebab kematian ibu Nona Shen lewat koneksi. Apakah kematian ibunya bukan kecelakaan? Periksa penyebab kematian Ibu Shen Qingyi. Lu Heng, kamu kira pakai rahasia ini benar-benar bisa merebut orangku? Mimpi saja. Nona Shen, gaun pengantin ini dirancang desainer top. Biayanya saja mencapai jutaan. Ini barang pesanan kilat khusus tuan muda Lu dari luar negeri. Dia benar-benar sangat peduli padamu. Orang gila itu tidak ada di sini. Shen Qingyi, pihak Shen bilang kamu mau nikah. Apa benar dengan Guyan? Ki, kenapa kamu tidak percaya pada ayah? Guyan itu cuma pria yang hidup dari nafkah wanita. Ayah lihat sendiri, dia berpelukan dengan nona muda Lu, naik mobil yang sama mesra. Sekarang Shen menyinggung Lu. Kyong kita kenal tuan muda Lu. Bisa coba membujuknya untuk menyelamatkan situasi. Tidak perlu repot begitu. Aku bisa langsung membujuknya. Pasangan pernikahanku bukan Guyan, tapi Lu Heng. Aku rasa kamu gila karena panik ya.
Tuan Muda Lu. Qingyi, gaun ini sangat cocok untukmu. Aku tidak ingin melihat ibu dan anak ini lagi. Tenang, akan sesuai keinginanmu. Qingyi, kamu benar-benar mau nikah dengan Tuan Muda Lu? Ayah, tak suka Guyan? Sekarang aku sudah putus dengannya. Kini bersama Lu Heng, calon penerus masa depan grup Lu. Kamu pasti puas sekarang. Gimana? Bukannya semua usaha jadi sia-sia? Bukan cuma tak bisa nikahi Shen Qingyi, malah menyinggung Tuan Muda Lu? Manhao, cepat cari cara dong ya! Mana aku tahu dia bisa menempel ke Tuan Muda Lu, apalagi yang bisa aku lakukan. Dulu aku seharusnya bunuh dia itu juga. Apakah kematian Ibu Qingyi dulu ada hubungannya dengannya? Yang ini saja. Aku ganti baju dulu. Siapa ini ya? Oh, ternyata ini Tuan Lu, pewaris grup Lu. Apakah kamu kemari hari ini khusus bantu tunanganku pilih gaun pengantin? Guyan, bukannya kamu hebat? Bukannya kamu bisa merebut seluruh grup Lu? Kenapa? Sekarang kamu hanya bisa lihat wanita yang kamu suka jadi pengantinku. Jujur saja, aku sama sekali tidak menyukainya. Tapi aku merebutnya, supaya kamu lihat wanita yang tak bisa kamu miliki berbaring di tempat tidurku. Kamu langsung tersinggung gitu? Coba tebak, kalau Shen Qingyi tahu kamu adikku sekaligus direktur utama grup Lu, dia bakal marah dibohongi? Atau dia tinggalkan aku untukmu? Cukup ya! Guyan, cukup! Jangan bikin suasana buruk begitu ya. Kakak. Qingyi, dia itu siapa buat kamu? Kenapa main pukul orang? Polisi. Jangan panggil polisi! Guyan, maaf! Kak, kalau Shen Qingyi tahu kamu adikku sekaligus direktur utama grup Lu, dia marah dibohongi atau tinggalkan aku menikahimu? Sekarang bukan waktunya ungkap identitas. Meski aku tunjukkan jati diri, kakak sepertinya tak batalkan pernikahan. Maaf. Nah, gitu dong. Orang harus tahu diri. Paham siapa yang tidak boleh kamu sakiti. Jangan bertindak gegabah, lalu menyesal nanti. Lu Heng, kamu akan segera tahu. Kamulah yang akan menyesal nanti. Kakak, jangan tinggalkan aku. Goyang. Kakak, kita jelas yang pertama kenal. Kamu jelas bilang paling sayang padaku. Tidak akan pernah meninggalkanku. Kamu tinggalkan aku sekali. Aku bisa maafinmu. Kalau kamu buang aku lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Kapan aku pernah bilang begitu? Aku tidak peduli. Kali ini, kamu hanya milikku. Jangan tinggalkan aku. Jangan salahkan aku. Jangan pura-pura, Guyan. Aku tahu kamu tak salah.
Aku benar nikah. Kamu lihat, dia tuan muda Lu, pewaris keluarga Lu nanti. Hanya dia bisa selamatkan Shen Group. Bukan lawan Guyan. Sadar kenyataan. Guyan, kamu jangan jadi gila. Aku ogah. Kakak, kamu tahu nggak? Aku udah lama gila karena kamu. Kalau kamu tolak aku tak tahan jadi semakin gila. Tidak tahu apa yang akan kulakukan nanti. Aku takut menakuti kamu. Jangan paksa aku. Kita sepakat, aku cuma menampungmu malam ini. Kamar tamu belum beres, tidur di sofa. Kak, tahu nggak? Aku sudah lama gila karena kamu. Kalau kamu tolak aku tak bisa tahan dan makin gila. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan nanti. Kak, aku takut menakutimu. Jangan paksa aku. Guyan, bukannya aku suruh tidur di ruang tamu. Guyan, jangan gila! Kak, apa kamu lupa? Kita belum mengurus surat cerai. Kamu masih istri Guyan. Tetap tidak boleh. Guyan. Kak, aku mohon, jangan tinggalkan aku lagi. Kak. Guyan, pengacaraku hubungi kamu soal cerai. Ada 10 juta di kartu ini. Anggap saja kompensasimu.